Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat dimanapun Anda berada? Perkembangan dunia pendidikan tentu tidak bisa terlepaskan dari sebuah eksperimen atau beberapa inovasi yang dihasilkan dalam sebuah penelitian. Karena kalau kita berbicara terkait dengan penelitian, maka skopnya sangat banyak. Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan itu pun masih menjadi beberapa perkembangan-perkembangan lagi yang akan terus berjalan seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan bertambahnya produktivitas para peneliti-peneliti yang ada di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena memang meneliti itu bukan hanya sekedar eksperimen seorang profesor atau seorang ahli fisika kimia, tidak. Penelitian itu tentu adalah sebuah kegiatan yang tercatat dan dalam bentuk tulisan yang terpublikasi ya, baik di jurnal nasional ataupun jurnal internasional, yang mana biasanya penelitian ini bertujuan untuk mendongkrak dan menghasilkan temuan-temuan baru dari sebuah permasalahan dalam ruang lingkup dan berdasarkan perspektif dari masing-masing keilmuan yang mereka miliki ya, dalam tanda kutip adalah peneliti itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang peneliti di Indonesia, ini sangat sangat ada hubungannya dengan kinerja para peneliti yang ada di Indonesia itu. Nah, kalau kita berbicara peneliti tentu bukan hanya dosen ya, tetapi banyak sekali. Bahkan mahasiswa juga bisa dikatakan demikian ya, karena mahasiswa juga dalam hal ini bisa membuat sebuah hasil karya ilmiah yang disebut dengan penelitian, entah itu skripsi, entah itu jurnal, tesis, atau mungkin disertasi. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang peneliti atau hasil penelitian di Indonesia, kalau kita komparasikan dengan beberapa negara tetangga, sebut saja Thailand dan Malaysia, tentu Indonesia ternyata masih ketinggalan jauh dalam tanda kutip penelitian yang dihasilkan ya. Nah, apakah memang demikian? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Apa sih penyebabnya kok peneliti di Indonesia tuh masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga kita? Ayo kita meneliti dan kita putar dulu intronya. Kegiatan meneliti atau sebuah penelitian tentu adalah sebuah kegiatan yang memang harus memiliki standar-standar atau aturan-aturan tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan yang harus sistematis, harus logis, harus terukur, harus empirik, dan hasilnya sangat objektif. Bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Nah, penelitian-penelitian itu tentunya berguna untuk membuat ilmu pengetahuan semakin berkembang, ilmu pengetahuan menjadi semakin bisa menjadi hal yang tidak terlalu sulit untuk diungkap ya, karena semakin banyak penelitian yang dipublikasikan, maka semakin banyak juga misteri-misteri yang terjawab di alam semesta ini. Karena memang penelitian itu banyak sekali ya, bukan hanya di dalam ilmu eksakta tetapi juga ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya, ilmu-ilmu non eksakta dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita berbicara tentang penelitian, maka tidak bisa terlepaskan dari kontribusi penelitinya. Nah, kalau kita berbicara tentang peneliti, tentu dari mana peneliti itu berasal dan seperti apa tulisan atau penelitian yang dihasilkan oleh peneliti tersebut. Kok jadi peneliti semua? Ya karena memang temanya penelitian. Nah, berbicara tentang penelitian, tentu zaman dulu ya berbeda dengan zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang, ilmu pengetahuan semakin dinamis, dan tentu banyak sekali metode-metode ataupun metodologi-metodologi yang juga semakin di-upgrade ya dari tahun ke tahun oleh dunia akademis dan dunia penelitian. Nah, sekedar informasi saja bahwa penelitian pertama kali atau publikasi ilmiah pertama kali itu tercatat ada di Prancis ya, bernama Journal des Savages. Ya, kalau salah silakan dikoreksi spellingnya gimana. Cuman Journal des Savages itu
ada di Prancis sekitar tahun 1665. Dan di waktu yang bersamaan ya, sebelum 1665 ternyata di Inggris itu dibentuk sebuah badan lembaga yang membidangi perkembangan ilmu pengetahuan dan sains ya di Inggris itu sebelum tahun 1665, bernama Royal Science ya di Inggris itu ya, Royal Society ya, Royal Society itu sekitar tahun 1660 ya. Jadi Royal Society itu berdiri 5 tahun sebelum publikasi ilmiah pertama kali di Prancis di Journal des Savages. Jadi The Royal Society itu sampai sekarang ternyata masih berfungsi dan websitenya juga masih ada. Ini bisa dikatakan menjadi lembaga ilmu pengetahuan dan sains ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan sains yang tertua di dunia, karena dari tahun 1600 hingga sekarang masih eksis dan masih tetap mempublikasikan berbagai macam perkembangan dan metodologi ilmu pengetahuan dan penelitian yang terbaru. Nah, kalau kita berbicara ruang lingkup sejarahnya dari publikasi itu, tentu kita akan mengerucut kepada sebuah tahun ya. Tahun itu sekitar tahun 8000 sebelum Masehi, di mana pada waktu itu ada sebuah bangsa Mesopotamia ya yang pernah hidup di zaman dulu tahun 8000 sebelum Masehi, dan sejak saat itu tulisan sudah mulai dikenal oleh bangsa Mesopotamia karena memang sejarahnya bangsa Mesopotamia itu sangat maju, hingga sejak saat itulah manusia dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, bahkan dari milenium ke milenium itu terus menulis dan terus menulis, karena sebetulnya manusia itu memiliki kemampuan verbal dan juga kemampuan nonverbal, dalam hal ini adalah tulisan. Nah, dari tulisan itu mereka terus mencari permasalahan, kemudian mereka pecahkan dengan metodologi dan metode-metode ilmiah, metode-metode yang empirik berdasarkan data-data, uji validitas, hipotesis, kemudian tabulasi dan lain sebagainya itu, hingga menghasilkan sebuah penelitian atau jurnal ilmiah. Nah, selain Prancis ya, jurnal di Inggris juga ada, tepatnya di tahun 1700-an ya. Ada namanya jurnal Philosophical Transaction of the Royal Society. Ini sekitar abad ke-17 dan tercatat salah satu jurnal yang tertua dan masih aktif hingga sekarang. Jadi sejak saat itulah orang-orang di bangsa Eropa, di dunia Eropa mulai meneliti ya dengan publikasi-publikasi ilmiah yang bersifat internasional. Dan pada waktu itu orang ketika sudah menerbitkan jurnal itu dikira kontroversi ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, dan rata-rata pada saat itu masih dikatakan disingkat menjadi anagram gitu ya. Anagram itu kan semacam huruf, kombinasi huruf yang membentuk kata-kata tertentu gitu, itu disebut dengan anagram. Nah, ternyata dari sekian banyak penelitian yang banyak dengan sejarahnya di bangsa Mesopotamia, ternyata kalau kita telusuri gitu di zaman modern ini ya, kalau kita berbicara skala penelitian di Indonesia, tentu Indonesia itu banyak sekali penelitinya, karena memang penelitian itu sangat sulit untuk dilakukan ya. Belum lagi harus tembus jurnal internasional. Yang nasional saja kadang masih sulit. Bagi Anda yang berstatus sebagai mahasiswa gitu, Anda juga sebetulnya berhak untuk dikatakan sebagai peneliti, karena peneliti itu bukan hanya dosen, bukan hanya profesor atau guru besar. Siapapun yang menghasilkan pemikiran dan tulisannya terpublikasi baik di jurnal internasional ataupun nasional, itu juga sudah dikatakan peneliti gitu. Jadi kita harus fikskan dulu bahwa peneliti tidak harus dosen ataupun guru besar. Guru, siswa, mahasiswa, atau masyarakat umum, kalau mereka menghasilkan tulisan dan tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah dan metodologi keilmuan yang empirik, ya bisa dikatakan peneliti, kan begitu. Nah, Indonesia sendiri itu banyak sekali penelitiannya, tetapi secara kuantitatif atau secara angka ternyata statistik Indonesia tingkat penelitian internasionalnya itu jauh di bawah Thailand dan di bawah Malaysia. Ada sebuah website yang bernama SC Imago
ya, di mana SCI Imago ini merupakan sebuah situs olahan perankingan hasil penelitian-penelitian yang terfokus kepada Scopus, ya. Silakan Anda bisa cek ya, SCI Imago gitu ya. Anda bisa cek ya di situs itu bagaimana ranking-ranking para peneliti di dunia itu dipublish di situ. Dan ternyata ranking Indonesia, walaupun sekarang ranking sepak bola kita naik, ternyata ranking para peneliti yang tembus jurnal Scopus itu masih sangat sedikit. Indonesia itu berada di ranking 37 ya. Indonesia itu rankingnya 37 gitu. Ya, rankingnya 61 ya, 61 dari 239 negara. Jadi Indonesia berada di 61 rankingnya. Sedangkan negara tetangga kita yaitu Malaysia itu berada di ranking 37 dari 239 negara. Dan negara tetangga kita yang dekat lagi yaitu Thailand itu berada di urutan ketiga dengan 43 dari 239 negara. Ya, dan yang terpublikasi di peneliti Indonesia itu sekitar 25.481, sedangkan kalau Malaysia sekitar 171.037 dan di Thailand sekitar 95.690 penelitian. Ya, sekali lagi ini hanya angka ya, angka kuantitatif, dan mungkin angka ini akan terus berubah dengan seiring berjalannya waktu, seiring dengan banyaknya penelitian-penelitian yang terpublikasi gitu ya. Dan tentu penelitian-penelitian ini juga ya harus diperbanyak lagi karena kan akan mendongkrak ya ranking pendidikan dan kualitas penelitian yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia yang secara luas itu lebih luas dari Malaysia, lebih luas dari Thailand, kenapa kok penelitinya dan hasil penelitiannya cenderung sedikit? Menurut saya pribadi sih ada 4 faktor di balik semua ini. Pertama tentu minim penghargaan dan apresiasi. Ya, di beberapa kampus besar mungkin apresiasinya sangat banyak gitu ya, tapi tidak sebanyak yang ada di negara-negara tetangga kita, katakanlah di Malaysia, apalagi di Singapura dan Brunei. Mungkin apresiasinya sangat besar di sana. Sedangkan di Indonesia ya tahu sendirilah gimana apresiasi terkait dengan hal ini. Ya biasanya lebih banyak ke politik gitu ya. Yang kedua adalah pendanaan pasti atau funding. Walaupun sebetulnya pemerintah juga menggelontorkan banyak sekali dana-dana penelitian gitu tiap tahun, tetapi dananya itu kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga itu sangat minim kalau di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan para peneliti-peneliti di Indonesia yang seharusnya bisa itu mereka males karena sedikit dapatnya gitu. Ya karena sudah neliti capek-capek tapi nggak dihargai. Walaupun dihargai ya nggak worth it lah dananya gitu. Dan mungkin masih ada orang dalam dan lain sebagainya, ada jurnal-jurnal predator yang jual beli jurnal dan semacamnya, cloningan jurnal, itu mungkin masih ada di Indonesia. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Ya ini udah pasti nih, kalau misalkan lingkungan kerjanya bagus ya, wah pasti orang itu akan produktif, akan terus nulis, ketemu dengan orang yang satu circle, ketemu dengan orang yang sefrekuensi akan lebih mudah untuk berkolaborasi dibandingkan dengan menemukan orang yang dalam tanda kutip nggak sefrekuensi, apalagi orang yang toksik gitu ya, sangat sulit untuk berkembang apalagi sangat produktif. Dan yang terakhir nih, yang mungkin yang paling sering dikeluhkan adalah administrasi terlalu ribet gitu. Nggak hanya di perguruan tinggi ya, tapi di pendidikan level menengah ke bawah gitu ya. Ini juga sering dikeluhkan gitu, sehingga banyak beberapa peneliti ataupun dosen bahkan guru besar ketika mereka mengajar ya mereka diribetkan dengan administrasi yang jelimet itu. Seharusnya ya mereka juga ya memang administrasi butuh untuk pelaporan gitu ya, tapi ya gimana mau meneliti gitu, gimana mau concern kalau administrasinya juga semrawut berjibaku dengan itu. Bahkan di rumah yang seharusnya concern, seharusnya untuk weekend digunakan untuk cari inspirasi, ya kalau di Indonesia digunakan untuk ngerjain akreditasi, ngerjain nilai, ngerjain perbaikin nilai, ngerjain laporan gitu.
yang dan lain sebagainya terkait dengan administrasi yang seharusnya itu bisa bisa diserahkan kepada tenaga pendidik, bukan kepada dosen ataupun kepada peneliti yang seharusnya mereka lebih concern kepada gimana caranya untuk membuat penelitian yang bagus, how to make a good research, ya. Jadi nggak harus ngerjain yang nggak penting, yang receh-receh itu gitu, biar concernnya nggak terganggu. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan penelitian di Indonesia terus membaik ya, biar rankingnya juga terus mendongkrak ya. Mari untuk Anda yang nonton video ini, yang mahasiswa, yang dosen, yang guru, yang profesor, yang guru besar, ataupun yang apapun ya, yang cinta dengan penelitian, kembangkan terus ilmu pengetahuan, kembangkan terus bagaimana kita meneliti agar tulisan kita juga semakin terkenal oleh orang-orang di mancanegara dan kita bisa bersaing di kancah global. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.